Saya mau hubungkan langsung dengan sains karena ini semuanya sangat terkait dan dekat sekali dan teman-teman sudah pelajari ya. Ini sains materi yang keempat ini. Yang ketiga berarti dalam versi kita. Saya mau tanya teman-teman yang suaranya di belakang yang dari Wedung. Dari Wedung ya, teman-teman Wedung ya. Pembelajaran sains yang kira-kira yang dilakukan di lembaga PAUD seperti apa? Yang pernah dilakukan satu saja contohnya, perwakilan Wedung. Silakan teman-teman perwakilan Wedung. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kira-kira? Bermain apa? Timbul tenggelam. Bermain Terapung timbul tenggelam. terapung tenggelam. Oke, bendanya apa Bu Zakia? Air, gabus, dan batu. Oke, sip. Oh, kebetulan sama-sama gambar yang dicontoh ya. Oke, sip. Terima kasih, mantap. Ya, di lembaga lain yang dari perwakilan Mijen. Perwakilan Mijen. Kira-kira contoh apa sih yang pernah pembelajaran sains dilakukan di PAUD-nya di Mijen? Perwakilan? Ini pun kecambah. Itu kan termasuk sains proses pertumbuhan kecambah. Ada yang ditaruh di spon terus dikapas gitu. Sip. Pertumbuhan sains yang kecambah. Sip, terima kasih Bu Wining Astuti dari Mijen. Ya, selanjutnya terakhir saya minta dari Karanganyar. Karanganyar, contoh pembelajaran sains yang biasa dilakukan di PAUD apa di lembaga? Dari Karanganyar. Pencampuran warna. Ya, pencampuran. Mana yang jawab siapa ini? Pencampuran. Oh, Bu Lida yang dari Karanganyar. Bu Ainun, ya Bu Ainun. Apa kira-kira contoh yang biasa dilakukan? Air diberi garam sama telur. Ya, terus? Hasilnya mengapung atau apa seperti itu. Oke, sip. Percobaan sains ternyata ya. Air dikasih garam, kemudian dikasih telur. Ini telurnya kalau udah dikasih garam air yang berisi garam ini ngapung apa tenggelam? Ya, percobaan. Sip, pengamatan peristiwa. Teman-teman sudah paham tentang sains, berarti ini akan sangat cepat materi jadinya. Nah, ini sama contohnya tadi ya, sama Bu Wining ya. Contohnya sama. Ini sama dengan contohnya Bu Ainun. Nah. Ya, ini es krim kira-kira sainsnya apa ini? Teman-teman dari Gajah jawab, dari Gajah. Sainsnya apa? Ya? Pembukuan dari cair menjadi padat. Pembukuan dari cair jadi padat. Terus apalagi sainsnya? Betul, terima kasih. Kalau dari es krim yang ditaruh gini aja, sainsnya apa lagi? Dari teman-teman Kebon Agung. Kebon Agung, kira-kira sainsnya apa ini kalau es krimnya ditaruh begini? Halo, teman-teman Kebon Agung. Tenggelam mengapung dan melayang. Yang ini, yang es krimnya. Yang es krimnya. Bu Anissa, es krimnya kalau sainsnya kira-kira apa? Perubahan dari air. Iya, berubah dari padat jadi cair atau mencair. Ada anak mengamati peristiwa itu. Oh, ternyata kalau kena di luar ruangan, es krim itu bisa mencair, gitu ya. Itu sudah jadi sains. Sip, terima kasih, teman-teman. Berikutnya, kan kita sering ini berpikir bahwa sains itu pokoknya yang percobaan itu sains. Kalau nggak percobaan itu nggak sains. Mari kita lihat arti yang sebenarnya. Sains itu apa sih? Sains untuk anak PAUD gitu ya. Sains untuk anak PAUD itu maksudnya apa sih? Oh, ternyata sains untuk anak PAUD tersebut adalah kumpulan fakta atau pengetahuan mengenai dunia kita. Jadi apa saja yang berhubungan dengan fakta. Kejadian yang sebenarnya, hal yang benar-benar gitu tentang dunia kita. Entah itu batu menggelinding, fakta toh batu bisa menggelinding ya. Fakta toh batu itu keras ya, itu sudah sains. Tetapi yang benar-benar sains itu ketika si fakta tersebut diikuti dengan sikap positif yang berupa pendekatan saintifik yang sudah teman-teman pelajari. Itu apa? Di mana anak mengamati proses tersebut, mencatat, menganalisa, mengasosiasi,
ya, menggabungkan dengan informasi lain dan membuat kesimpulan. Jadi ada aspek keingintahuan anak di dalamnya, ada efek saintifik di dalamnya, sehingga menjadikan hal yang biasa, sendok ini saja menjadi pembelajaran sains. Karena anak tadi mengamati, oh ternyata sendok ini bisa memantulkan cahaya dari luar. Oh ternyata kalau kita melihat di belakang sendok sini, wajah kita jadi terbalik. Karena apa ya? Oh karena permukaannya yang cekung misalnya. Itu sudah sains. Jadi segala sesuatu tentang fakta, pengetahuan di dunia dan benda apapun yang sudah jadi nyata di dunia ini diikuti dengan sikap positif berupa mengamati, menganalisa, menggabungkan dengan informasi lain gitu ya. Itu sudah jadi sains untuk anak usia dini, itu sudah jadi sains, pembelajaran yang sains, saintifik. Seperti itu. Ya. Kemudian sains itu bermain sains memberikan manfaat pada anak karena dengan bermain sains salah satu kegiatannya mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki anak. Ya. Kemudian sehingga melatih kemampuan anak untuk mengenal berbagai gejala benda dan gejala peristiwa. Jadi apapun terkait benda dan terkait peristiwa dia pengen tahu, dia amati, dia ini lakukan eksplorasi, itu sudah sains, gitu ya, seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari bermain sains sendiri pada anak usia dini? Mengenalkan dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar sehingga menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan yang Maha Esa. Oh, ternyata di dalam sains ada aspek perkembangan. Apa ini di nomor 1? Apa aspek perkembangan apa kira-kira? Agama dan moral. Ya, betul sekali. Makasih Bu Erni. Ya, makasih Bu Erni. Ada aspek nilai agama dan moral di dalamnya. Makanya seperti yang saya bilang, semua bentuk APE, semua bentuk permainan kita harapkan ada 6 aspek permainan, ada 6 aspek perkembangan di dalamnya, sehingga apapun yang dimainkan anak itu menjadi benar-benar bermakna dalam semua segi aspek perkembangan gitu. Benar-benar memberikan dampak yang baik untuk anak gitu, seperti itu. Nah, dampak baik apa lagi yang diberikan? Menumbuhkan minat pada anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Jadi menumbuhkan kemampuan inquiry anak, pengen tahu gitu. Seperti itu. Mengembangkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan sains dasar seperti mengamati, yang tadi saya bilang ya, mencari tahu, melakukan, menemukan, menyampaikan temuannya. Sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi berkembang. Ya. Kemudian, ini 4, kaitan lagi ke inquiry. Mengembangkan rasa ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri dalam kehidupannya. Yang kelima, menggunakan teknologi sederhana dan konsep sains. Menggunakan sendok untuk makan, ini sendoknya sudah menjadi teknologi sederhana. Kemudian memberikan memutar penutup ini ya, agar baterai yang di dalam senter ini tidak lepas, ini sudah teknologi sederhana. Penutup botol agar airnya tidak tumpah, itu juga sudah merupakan teknologi sederhana. Ketika kertas kita bingung cara memotongnya bagaimana, menggunakan gunting. Nah, gunting sudah merupakan teknologi yang sederhana ya. Jadi teknologi sederhana itu alat-alat yang kita gunakan untuk bagaimana proses menjadi lancar. Seperti di gambar ini, anak menuangkan sesuatu ke dalam botol, kalau dia menggunakan corong, itu sudah teknologi sederhana. Seperti itu. Nah, jadi sains, ruang lingkup sains, pembagian sains itu ada 3. Ada yang namanya sains fisik, sains makhluk hidup, sains bumi dan lingkungan. Yang banyak kita lakukan di sekolah itu rata-rata ada di sains makhluk hidup dan sains fisik. Tetapi itu pun masih sebatas percobaan rata-rata. Masih sebatas percobaan. Ternyata banyak hal yang bisa jadi sains. Mari kita lihat. Nah, di sini sains fisik ya. Sains fisik itu anak bereksplorasi. Kalau contoh yang ada di sini ya, roti ya, dia bikin roti. Anak itu bereksplorasi
Untuk apa? Untuk belajar mengenai ciri-ciri bendanya. Ada tepung, oh ciri-cirinya warnanya putih, permukaannya begini gitu ya. Cara benda bergerak, perubahan pada benda. Oh, yang tadinya cairan putih, adonan yang kutuangkan, oh ternyata kalau dikukus dia akan membengkak ternyata. Ada perubahan terhadap benda tersebut. Kemudian temperatur. Tadi sebelum taruh di periuk kukus dia dingin. Setelah taruh di periuk kukus ada api di bawahnya dia jadi panas. Itu sudah sains. Nah, kemudian apa lagi contoh sederhana yang biasa anak lakukan di rumah? Membuat susu. Itu juga sains. Karena anak mengamati bagaimana susu bercampur dengan air menjadi warna putih. Karena air bisa melarutkan susu. Mau dipisahin lagi nggak bisa gitu kan. Sudah campur di dalam, itu juga sains. Es tadi mencair, es krim tadi ya mencair juga sains. Dan banyak bentuk lainnya yang sains terkait fisik, terkait mengamati benda seperti itu. Nah, sains makhluk hidup atau sains bumi dan lingkungan. Tadi yang dicontohkan oleh Bu Ning tadi tentang toge itu masuk ke dalam sini. Jadi makhluk hidup itu apa saja ya? Hewan makhluk hidup bukan? Ya, saya minta makhluk hidup, sebutkan makhluk hidup. Saya minta teman-teman perwakilan dari Dempet, Dempet udah Bu Lina dari tadi ya, dari Wonosalam. Teman-teman dari Wonosalam, tolong sebutkan yang namanya makhluk hidup itu apa aja makhluk hidup? 3 kelompok makhluk hidup. Apa? Wonosalam. Tumbuhan, hewan, manusia. Betul. Tumbuhan atau tanaman itu makhluk hidup. Hewan atau binatang itu makhluk hidup. Manusia, makhluk hidup. Sip, terima kasih teman-teman. Nah, untuk sains bumi dan lingkungan, jadi di sini anak mengeksplorasi tentang makhluk hidup itu sendiri yang 3 tadi. Tentang manusia, tentang hewan, dan tentang tanaman. Sehingga anak apa? Anak belajar ciri-cirinya, siklus hidupnya, kayak toge tadi ya, itu siklus hidupnya, dan tempat hidup makhluk hidup. Tempat hidupnya di mana? Di hutan, di air, atau di mana? Itu sudah merupakan sains. Contoh sains lain apa ya? Ketika menanam tanaman, itu sudah sains. Ternyata tanaman kalau tidak ditanam di luar, dia akan mengering. Kenapa? Karena akarnya tidak memperoleh air dan sumber makanan lain sehingga dia mati. Tapi kalau ditancepin ke tanah, dia hidup karena di dalam tanah ada makanannya tanaman. Sudah sains. Akuarium, salah satu tempat untuk ikan makhluk hidup lainnya untuk tumbuh, itu banyak sekali sains yang bisa diamati di dalamnya, bermacam-macam ikan dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian merawat binatang peliharaan. Oh, kalau aku nggak merawat, maka nanti dia banyak kutunya, dia akan gatal, dia akan sakit. Aku nggak kasih makan, dia akan kelaparan. Ketika aku kasih makan, oh ternyata dia jadi menggonggong. Misalnya kalau anjing ya, itu sudah sains. Dia mengamati proses perubahan itu, tapi terkait dengan lingkungan hidup atau benda hidup. Ya, jadi ingat, tanaman itu benda hidup. Kalau mati, kalau emang dia udah copot, daunnya udah copot, ya udah mati ya. Kalau belum, dia masih tumbuh, itu hidup, makhluk hidup. Oke, sip. Nah, yang terakhir, ini saya belum ubah. Terakhir itu sains untuk bumi dan lingkungan. Artinya apa? Di sini anak itu mempelajari sebab akibat, tapi terkait dengan lingkungannya. Contohnya begini, kalau saya buang sampah sembarangan, nanti bisa jadi banjir. Itu sudah sains. Ya, artinya dia mengetahui apapun yang terjadi di lingkungan ini itu bisa menyebabkan ini. Contoh lain lagi ada di sini. Oh, ternyata kalau air itu ada matahari, itu dia sedang menghisap air biar ke langit. Nanti dia di langit jadi awan, awannya jadi hitam, hitamnya awan hitam tabrakan, jadilah hujan seperti itu. Jadi dia memahami proses sederhana itu. Jadi kalau untuk yang sains bumi dan lingkungan ini, kita harus benar-benar punya pengetahuan untuk bisa menjelaskan itu ya, sehingga sebab akibatnya jadi nggak ngawur. Kekuatan itu harus kita bangun. Teori-teori atau pengetahuan-pengetahuan itu harus kita miliki dulu, harus dikuatkan. Entah itu kepada orang tua ataupun kita sendiri sebagai guru. Kemudian apa lagi?
mengenal benda angkasa. Mengenal benda angkasa juga merupakan bagian dari sains. Sip, terima kasih. Selanjutnya, gimana sih cara bermain sains yang bisa dilakukan di rumah, diintegrasikan dalam kegiatan itu di rumah? Caranya gampang, bisa melalui 4 cara. Pertama, dengan penjelasan langsung dalam kegiatan keseharian anak. Contohnya apa? Ya, aktivitas sehari-hari. Misalnya saat anak bermain di luar rumah, sudah gelap, tinggal jelaskan, oh, itu gelap, itu karena mataharinya tertutup awan. Nanti awannya itu yang gelap gini itu ciri-ciri mau hujan. Misalnya. Itu sudah sains. Mengintegrasikan kegiatan sehari-hari dengan aktivitas anak. Jadi teman-teman nanti ketika nyusun rangka main, aduh yang tentang sains ini yang mau dituangkan tentang sains gimana ya? Kan orang tua nggak bisa melakukan percobaan gitu. Tidak, sederhana saja. Ajak anak mengamati apa yang dia lakukan sehari-hari. Air saja turun dari tempat tinggi ke tempat rendah sudah menjadi sains karena sifat airnya mencari tempat yang rendah, gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya. Cara kedua, gimana caranya agar mengintegrasikan sains dalam permainan di rumah? Dengan mendorong anak menggunakan inderanya untuk mengamati benda sekitar. Misalnya apa? Yang kayak tadi, anak mencicipi, ini garam, ini gula, ini jeruk. Anak mencicipi, oh ini rasanya asam, ini rasanya asin, ini rasanya manis, sudah sains. Tapi dengan penjelasannya, seperti itu. Pengantar, dikenalkan dulu ke anak, ini apa. Gitu. Nah, ada tanya jawabnya. Gimana tanya jawabnya? Nanti kita pelajari setelah ini. Nah, cara lain untuk belajar sains, jadi anak ini kadang ada juga anak yang lihat contoh dulu baru mau tertarik. Jadi bisa dengan cara belajar dari buku-buku yang memang ada gambarnya, gambar-gambar menarik tentang sains. Atau nggak ada punya buku video yang menarik yang tentang ada sainsnya di dalam sana. Jadi anak tertarik untuk melakukan percobaan itu juga atau mengamati hal itu juga. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir caranya untuk bereksperimen langsung. Tadi sudah dicontohkan eksperimen ya, dia anak-anak mencicipi. Anak bereksperimen langsung melakukan percobaan sains tersebut. Misalnya apa tadi? Mencampur warna tadi di lembaga mana tadi? Mencampur warna atau menanam toge, anak ikut terlibat itu. Ngasih kacangnya, siram kasih kapasnya, nyiram togenya, kalau airnya habis tambah airnya gitu kan sampai anak mengamati proses tumbuhnya dalam 2 sampai 3 hari gitu. Seperti itu. Jadi anak-anak benar-benar eksperimen. Ini cara yang lebih gitu malah. Karena memang anak itu base-nya adalah untuk praktek. Jadi tidak ada pemikiran kayak bayang-bayangan. Kalau kita kan lebih kepada abstrak ya. Belajarnya abstrak, membayangkan, tumbuhnya nanti gini-gini. Enggak, kalau anak konkret. Jadi cara nomor 4, cara eksperimen atau konkret itu lebih baik, lebih efektif untuk anak. Seperti itu. Nah, apa kira-kira pertanyaan terbuka yang bisa ditanyakan kepada anak untuk memancing anak bermain sains tersebut? Misalnya, apa yang ingin kamu buat dengan bahan-bahan ini? Kemudian kalau tiba-tiba dia sedang menyusun bantal-bantal, mohon maaf ya ada gangguan sinyal di belakang, menyusun bantal-bantal di kamar. Bentar. Ya. Berapa banyak balok yang diperlukan untuk membangun kandang? Misalnya ternyata menyusun bantal untuk dijadikan kandang. Seperti itu ya. Nah, nih, ambil lah ini. Ambil, bawa keluar. Kemudian berikutnya, warna apa saja yang ada? Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Kira-kira agar lebih bagus, apalagi yang perlu kita tambahkan ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga harus dilatihkan kepada orang tua, diberi tips ke orang tua biar apa? Biar tetap ada stimulasi yang optimal. Oh, Bunda, kalau misalnya mendampingi anak, nanti jangan langsung aja suruh anak mainin ini, tapi ada diskusi, ada tanya jawab, ada cerita-cerita bersama anak gitu ya. Ini contoh kalimat-kalimat sederhana yang bisa digunakan. Dan di beberapa materi nanti banyak tips-tips kalimat-kalimat pertanyaan terbuka yang bisa digunakan untuk memancing kreativitas anak selama bermain menggunakan kegiatan main tadi ya. Oke.
Nah, berikutnya, ini tadi saya contohkan bagaimana bermain mengenal rasa, sains, ya. Kemudian ini permen pelangi, ada sains yang lain lagi, bermain sains yang lagi. Ini, dari percobaan ini dapat dipelajari jika lapisan salut berwarna merah pada permen, lapisan luarnya itu, yang mengandung gula itu bisa larut di dalam air. Ternyata nanti pudar di warnanya pergi semua kalau kena air. Karena ternyata kenapa? Karena dia larut, gitu ya. Nah, bisa menjadi permen pelangi ternyata kalau disusun nanti warnanya akan bercampur membentuk pelangi. Nah, seperti itu, ya. Sip. Ini contoh permainan-permainan sederhana yang bisa di modul yang sudah teman-teman kirim di link itu banyak sekali contoh permainan-permainan sains yang bisa diterapkan di rumah.